Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitrianto dengan NIM J3119240 dari kelas A Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari iklan media cetak, media elektronik, dan juga media online. Yang pertama, iklan pada media cetak. Seperti yang sudah saya foto dan saya temukan seperti. Mari kita bahas iklan tersebut baik dari segi kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama pada iklan tersebut yaitu pemilihan warna background yang cenderung terang, sehingga akan lebih mudah dilirik ataupun dilihat orang yang melewatinya. Yang kedua, terdapat tulisan ataupun informasi pada iklan tersebut yang menginformasikan bahwa iklan tersebut merupakan iklan untuk pembukaan pendaftaran peserta didik baru untuk taman kanak-kanak. Yang ketiga, terdapat informasi terkait nama dan juga nomor yang dapat dihubungi. Selain itu juga terdapat alamat di mana tempat itu berada, sehingga orang tidak bingung menghubungi siapa dan tempatnya ini di mana. Selain itu juga terdapat informasi tentang nama lembaga yang memasang iklan tersebut ataupun taman kanak-kanak yang memasang iklan tersebut. Tentu saja jika terdapat kelebihan, maka terdapat juga kekurangan. Kekurangan dari iklan media cetak ini yang pertama yaitu dari segi visualnya, di mana desain yang digunakan sederhana, hanya menggunakan background warna terang saja, kemudian diberi informasi terkait dengan pembukaan ataupun pendaftaran peserta didik baru. Alangkah baiknya apabila desain dari iklan tersebut diberi sebuah ilustrasi tentang anak-anak yang sedang bermain, sedang belajar, ataupun yang lainnya, sehingga iklan tersebut tidak terlihat sepi. Yang kedua, tulisan pada iklan tersebut terlalu kecil jika dilihat dari jauh, berbeda dengan baliho-baliho besar. Contohnya, kekurangan berikutnya yaitu tidak terdapat harga dan juga fasilitas yang akan didapatkan. Tentu saja, tidak semua orang tua di wilayah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang bagus. Alangkah baiknya jika diberi informasi tentang harga dan juga fasilitas yang akan didapatkan. Misalnya, hanya dengan membayar 1 juta rupiah, Anda akan mendapatkan mobil Brio. Itu mungkin jauh lebih menarik dan orang-orang ataupun orang tua, siapapun yang melihat iklan tersebut pasti akan mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Dan itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari analisa saya terkait dengan iklan media cetak yang saya temukan. Setelah kita menganalisis bersama dan juga mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan dari iklan media cetak, maka sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan iklan pada media online. Pada iklan media online ini, saya akan menganalisis pada iklan rokok, yaitu 76. Seperti Jarum 76, rasa tentram kedamaian, semua serba tepat, suasana 76. Jarum 76. tak usah menunggu waktu lama, langsung saja kita bahas bersama-sama kelebihan dan juga kekurangan dari iklan media online rokok 76 ini. Kelebihan yang pertama dari iklan media online pada rokok 76 ini yaitu dari segi visualnya, di mana konsep yang sangat bagus kemudian dikemas dengan editan yang sangat baik, menghasilkan visual yang menarik, di mana dengan ditampilkannya beberapa ciri khas daerah di Indonesia seperti Madura, Papua, dan juga saya lihat pada iklan tersebut terdapat ciri khas dari Indonesia yaitu batik. Kelebihan yang kedua pada iklan media online rokok 76 ini yaitu ingin menyampaikan pesan bahwa rokok 76 merupakan produk asli Indonesia. Hal ini balik lagi dilihat dari segi visualnya, cara dia mempromosikannya dan juga menampilkan beberapa ciri khas daerah di Indonesia. Kelebihan yang ketiga menurut saya yaitu terdapat anjuran untuk tidak merokok karena merokok dapat membahayakan kesehatan. Hal ini terletak di bagian bawah berwarna hitam. Setelah kita membahas kelebihan dari iklan rokok 76 tersebut, tentu saja terdapat kekurangan pada iklan tersebut. Jika dilihat memang iklan tersebut hampir tidak ada kekurangan. Tetapi menurut saya terdapat satu kekurangan pada iklan tersebut, yaitu seperti yang diketahui bahwa iklan tersebut ditayangkan secara online di platform online, yaitu di YouTube. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa media online ataupun semua yang berbasis online dapat dilihat dimanapun
kapan saja dan tidak bisa selektif siapa yang menontonnya, orang dari mana saja, dari negara A, B, C, dan lain sebagainya. Sehingga kekurangannya terletak tidak terdapat keterangan bahwa itu merupakan iklan rokok. Oke, mungkin orang Indonesia semuanya tahu bahwa 76 merupakan merek rokok. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini merupakan media online. Orang dari manapun, dari negara manapun bisa melihat iklan ini. Jika pada iklan tersebut tidak menyertakan informasi bahwa ini merupakan iklan rokok, orang dari negara A, B, C, dan lain sebagainya tidak akan mengerti bahwa ini merupakan iklan rokok. Dan itu merupakan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari iklan media online rokok 76. Setelah kita membahas kelebihan dan juga kekurangan dari iklan pada media cetak yang saya temukan dan juga iklan pada media online, maka saatnya kita membahas tentang iklan pada media elektronik. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas kelebihan dan juga kekurangannya yaitu iklan minuman Sari Kacang Hijau. Laper Neng. Minum nih Sari Kacang Hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Wih, selain mengenyangkan, rasanya enak juga ya. Tentu Sari Kacang Hijau enak, bikin kenyang, dan menyehatkan. Dari Ultra Jaya. Tanpa menunggu lama, mari kita bahas bersama-sama kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan yang pertama, yaitu informasi yang disampaikan oleh pengisi suara cukup jelas. Maksudnya, intonasi dan juga pengucapan katanya cukup jelas, yaitu menginformasikan tentang Sari Kacang Hijau, minuman kesehatan yang menyehatkan dan juga mengenyangkan. Kemudian kelebihan yang kedua menurut saya yaitu terdapat background musiknya, sehingga pendengar radio pun tidak terlalu jenuh mendengarkan iklan yang dibawakan oleh announcer tersebut. Hanya itu saja menurut saya kelebihan dari iklan radio Sari Kacang Hijau. Setelah kita membahas kelebihannya, mari kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu iklan tersebut susah untuk diimajinasikan. Apalagi untuk sekarang, kita kaula muda sudah jarang mendengarkan radio. Dan kita tentu saja sudah tahu tanpa mendengarkan radio tersebut bahwa minuman Sari Kacang Hijau yaitu merupakan produk minuman. Tapi berbeda dengan orang-orang tua yang masih mendengarkan radio. Bahkan mereka pun tidak pernah membeli produk tersebut ataupun meminum produk tersebut. Sehingga ketika mereka mendengarkan dan juga mendapat informasi bahwa Sari Kacang Hijau merupakan minuman yang menyehatkan dan juga mengenyangkan, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana teksturnya mungkin. Ya karena balik lagi, iklan radio pada umumnya memanglah susah untuk diimajinasikan. Kekurangan yang kedua yaitu konsep cerita yang dibawakan oleh iklan tersebut tidak menarik. Seakan-akan mereka terdengar hanya membaca teks yang sudah disediakan. Kemudian jalan cerita ataupun konsep cerita yang menarik, misalnya diisi dengan cerita-cerita lucu, kisah, kemudian pengalaman dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih menarik dan juga terdapat nilai persuasifnya. Tetapi jika iklan tersebut dikemas seperti Laper Neng. Minum nih Sari Kacang Hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. saya yang mengetahui iklan tersebut pun tidak akan tertarik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dan juga analisis saya terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari iklan-iklan pada media cetak, media online maupun media elektronik. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan informasi dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.